Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kami kelompok terakhir kelompok 6 akan menemukan materi tren teknologi informasi di sektor pertanian. Tentu saja perkenalkan nama saya Sauli Azza dengan NIM terakhir 171 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Indra Musliha dengan tiga digit terakhir 162. Perkenalkan nama saya Nafas Gibran dengan 3 digit terakhir 166. Pilih nasi terakhir 124. dan ada rekan kami pada saja hari ini saya akan tidak dapat hadir langsung saja kita menuju mengenai problematika di sektor pertanian. Dan di sektor pertanian sendiri ada salah satunya adalah overpopulation. Sesuai laporan Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, produksi tanaman primer telah meningkat 60% dalam 10 tahun terakhir. Secara paralel, populasi dunia diperkirakan akan mencapai 9,3 miliar pada tahun 2050, sehingga menyerap lebih banyak permintaan pangan untuk diberi makan populasi manusia. Saat ini terdapat 60 juta orang lebih banyak dibandingkan tahun 2014 yang masih mengalami kekurangan gizi secara global. Masalah selanjutnya adalah urbanisasi. Proses meningkatnya jumlah penduduk yang berimigrasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan ini telah menyebabkan berkurangnya tenaga kerja. Jelas di sektor pertanian banyak petani beralih ke pekerjaan di sektor lain yang lebih menjanjikan seperti industri dan jasa. Akibatnya, produksi pertanian menjadi terganggu karena kurangnya tenaga kerja yang ahli di lapangan. Yang ketiga adalah ketidakpastian iklim. Petani seringkali harus menghadapi ketidakpastian cuaca yang dapat merusak hasil panen mereka, menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Salah satu dampak utama dari ketidakpastian iklim adalah peningkatan risiko cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, badai, dan perubahan suhu yang drastis dapat mengancam tanaman. Untuk penerapan PTI sendiri pada sektor pertanian akan dijelaskan rekan kami. Silakan. Untuk saat ini saya menjelaskan tentang penerapan teknologi informasi pada sektor pertanian sebagai bentuk solusi dari problematika yang tadi telah disebutkan. Yang pertama adalah RFID dan blockchain. RFID adalah singkatan dari Radio Frequency Identification, yang merupakan teknologi untuk mengidentifikasi dan melacak objek penginderaan menggunakan sinyal radio. Dalam pertanian, RFID digunakan untuk melacak dan mengelola aset dan hewan. Ini melibatkan pemasangan tag RFID ke objek atau hewan yang ingin dilacak. Tag ini mengandung informasi unik yang dapat dibaca dengan menggunakan perangkat khusus yang mengirimkan sinyal radio ke tag dan menerima balasan dari tag tersebut. Dengan RFID, petani dapat dengan mudah melacak gerakan hewan, mengelola inventaris, dan memantau logistik pertanian. Blockchain adalah teknologi yang digunakan untuk mencatat transaksi atau catatan dalam bentuk rantai blok yang aman dan juga desentralisasi. Dalam pertanian, blockchain digunakan untuk mencatat dan memantau sejarah dan asal-usul produk pertanian. Ini memungkinkan transparansi penuh dalam rantai pasokan makanan. Setiap kali produk pertanian dipindahkan dari satu tahap ke tahap berikutnya dalam rantai pasokan, catatan tersebut ditambahkan ke dalam blok baru dalam blockchain. Ini menciptakan jejak yang tidak dapat diubah atau dipalsukan dari produk, sehingga konsumen dapat yakin dengan keamanan dan kualitas makanan yang mereka beli. Dengan kata lain, RFID membantu dalam pelacakan sebagai seperti dalam rantai pertanian yang menggunakan radio, sementara blockchain digunakan untuk mencatat secara digital dan aman semua transaksi dan perpindahan dalam rantai pasokan pertanian. Kombinasi kedua teknologi ini dapat meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam pertanian. Selanjutnya, drones dan citra satelit. Drones dan citra satelit telah membuka potensi pemantauan pertanian dari udara. Dengan citra resolusi tinggi, petani dapat mengidentifikasi hama, penyakit, atau kekurangan nutrisi pada tanaman dengan cepat. Ini juga membantu dalam menjaga inventaris seperti menghitung jumlah tanaman yang tumbuh dan memantau perkembangan mereka.
Berikut adalah beberapa pemanfaatan produk. Yang pertama, drone dapat membantu membuat peta 3D yang sangat akurat untuk analisis awal kesehatan tanah, yang membantu perencanaan penanaman benih dan pengelolaan irigasi. Yang kedua, beberapa perusahaan bisa menggabungkan teknologi drone di dalam sistem penanaman benih telah menghasilkan pengurangan biaya penanaman sebesar 85%. Yang ketiga, drone dapat digunakan untuk penyemprotan tanaman yang efisien. Dan yang terakhir, sensor dan kamera dapat dipasang pada drone untuk membimbing tanaman dan menilai kesehatan. Selanjutnya ada sensor IoT. Sensor IoT sendiri dapat digunakan untuk memantau kesehatan dan pertumbuhan tanaman, menilai kesehatan ternak, serta mengoptimalkan pemeliharaan prediktif untuk musim. Dengan bantuan sensor ini, petani dapat mengumpulkan data real time yang berharga untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam operasional mereka, yang dapat berdampak positif pada produktivitas dan efisiensi usaha pertanian dan pemeliharaan ternak. Pertumbuhan tanaman yang akurat adalah kunci untuk meningkatkan hasil panen dan memastikan bahwa target produksi tercapai. Sensor IoT dapat memberikan informasi yang berupa upload tentang kondisi tanaman seperti kelembapan tanah, suhu, tingkat kelembapan udara, dan banyak parameter lainnya. Dengan data ini, petani dapat mengatur irigasi, pemupukan, dan tindakan pemeliharaan lainnya dengan lebih efektif, yang berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian mereka dan mengurangi pemborosan sumber daya. Selanjutnya ada pertanian presisi. Pertanian presisi memungkinkan petani untuk memiliki kendali yang lebih besar atas aspek pertanian tanaman yang menghasilkan akurasi yang lebih besar dalam setiap tahap proses penanaman. Pertanian presisi ini memungkinkan pengelolaan yang lebih teliti dan efisien sehingga mendapatkan reputasi sebagai metode yang canggih dalam dunia pertanian. Dengan mampu mengukur dan mengubah variabel seperti kelembapan tanah, masa halaman, dan iklim mikro sendiri, petani dapat meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan kualitas hasil panen, dan mengelola biaya dengan lebih baik. Selain itu, pendekatan ini juga berdampak positif pada lingkungan, mengurangi polusi karena penggunaan pupuk dan pestisida yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanaman yang mengurangi penggunaan secara berlebihan. Penerapan pertanian presisi telah menjadi salah satu inovasi penting dalam mencapai pertanian yang lebih berlanjutan. Baik, selanjutnya penerapan TI pada sektor pertanian. Yang kelima, pertanian vertikal dan ruangan. Bagi yang belum tahu, pertanian vertikal atau indoor farming adalah praktek memproduksi makanan dan obat-obatan dalam lapisan yang ditumpuk secara vertikal dan terintegrasi pada struktur lain dengan penggunaan air lebih sedikit dan tanpa tanah. Meskipun biayanya lebih tinggi, pertanian vertikal merupakan tren yang berkembang pesat di industri pertanian. Pertanian vertikal dalam ruangan mengacu pada konstruksi dan pengoperasian permukaan vertikal tempat makanan dan tanaman dapat ditanam di dalam bangunan. Next. Yang keenam, big data dan analitik. Perangkat lunak yang memvisualisasikan data kompleks yang diambil dari beberapa sumber berbeda, termasuk perangkat IoT dengan perangkat lunak khusus yang menampilkan data ini. Keputusan optimal mengenai penanaman, pemanenan, dan segala sesuatu di antaranya dapat diambil, sehingga menghasilkan perbaikan menyeluruh pada bisnis pertanian. Di masa depan, petani akan menggabungkan data permintaan konsumen yang berubah-ubah untuk menentukan tanaman yang diinginkan pelanggan serta meningkatkan ketangkasan rantai pasokan. Baik, untuk selanjutnya dampak tren TI di sektor pertanian. Yang pertama, teknologi pertanian modern meningkatkan lapangan kerja. Meskipun teknologi pertanian modern seperti mesin canggih dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual di wilayah tertentu, teknologi tersebut juga dapat menciptakan peluang kerja baru di wilayah lain. Misalnya, pengembangan dan pemeliharaan teknologi pertanian seringkali membutuhkan pekerja terampil, insinyur, dan teknisi. Selain itu, teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor pertanian, yang dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan penciptaan lapangan kerja baru di industri terkait. Yang kedua, meningkatkan produksi pertanian dengan menghemat waktu dan mengurangi biaya. Mengadopsi praktik berkelanjutan, menggunakan praktik pertanian berkelanjutan seperti pertanian organik dan pertanian regeneratif
dapat meningkatkan kesehatan tanah, mengurangi kebutuhan akan input sintetis, dan menghasilkan penghematan dana jangka panjang. Lalu yang ketiga, petani mendapatkan manfaat yang signifikan dari menggunakan teknologi yang tinggi. Teknologi pertanian yang canggih dapat membantu petani meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan membuat keputusan yang lebih tepat. Yang terakhir, menghasilkan produk pertanian berkualitas tinggi. Secara keseluruhan, TNI di sektor pertanian telah memberikan kontribusi signifikan terhadap produk pertanian berkualitas tinggi. Dengan memanfaatkan teknologi, petani dapat menerapkan praktik pertanian yang tepat dan efisien, memantau kesehatan tanaman, meningkatkan ketelusuran, dan mengambil keputusan berdasarkan data, yang semuanya berkontribusi dalam menghasilkan produk pertanian berkualitas lebih baik. Baik, begitu saja yang dapat kami sampaikan. Tadi kami telah menyampaikan, jadi saya menyimpulkan tadi kami telah menyampaikan ada tren TI seperti teknologi atau drones, dan satelit, sensor IoT, pertanian presisi, dan pertanian vertikal dalam ruangan, serta big data dan analitik. Tadi juga telah disampaikan tentang dampak TI di sektor pertanian. Untuk materi kali ini kami buka sesi tanya jawab. Mungkin ada dari kalian yang ingin bertanyakan. Baik, Berbicara tentang tren kan, tren itu kan berarti banyak yang mengakses semacam banyak yang menggunakan tren-tren tersebut menurut saya. Nah, seperti yang kita tahu juga Indonesia itu kan negara agraris, ya kan? Negara yang dominasinya ya pertanian kan seperti itu. Nah, itu bagaimana tuh? Dan sebenarnya maksud saya gini, saya penasaran. Tadi teknologi tadi tuh saya tidak pernah menemui teknologi itu. Bahkan saya baru tahu. Terima kasih informasinya. Nah, maka dari itu yang saya tanyakan adalah itu tadi tuh diterapkan di bagian mana ya, di Indonesia atau di luar kan, sehingga itu menjadi tren teknologi informasi dan menjadi perkembangan bagi peneliti untuk terus mengembangkan TI itu di pertanian. Mungkin di mana saja yang sudah diterapkan seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya pertanyaan saya. terima kasih atas pertanyaan dari Aula. Pertanyaan sendiri sudah ada sebenarnya di Indonesia. Namun kita tadi kebetulan menyebutkan ada seperti drone dan satelit ini sudah diterapkan di Jepang ya, setahu saya. Dan kalau di Indonesia sendiri itu ada namanya transplanter ya. Ini teknologi yang direkomendasikan Litbang Kementerian RI untuk hal menanam padi. Nah, ini teknologi ini meningkatkan produksi padi hingga 30%. Kemudian ada juga Indo Combine Harvester. Itu seperti proses pemotongan hingga pengantongan padi. Ada juga mesin bibit unggul. Mesin tersebut banyak digunakan perusahaan pembibitan untuk tahap seleksi bibit unggul. Misalnya digunakan pada bibitan unggul, jagung, juga. Mungkin ada Pertanyaan sendiri sudah ada sebenarnya di Indonesia. Namun kita tadi kebetulan menyebutkan ada seperti drone dan satelit ini sudah diterapkan di Jepang ya, setahu saya. Dan kalau di Indonesia sendiri itu ada namanya transplanter ya. Ini teknologi yang direkomendasikan Litbang Kementerian RI untuk hal menanam padi. Nah, ini teknologi ini meningkatkan produksi padi hingga 30%. Kemudian ada juga Indo Combine Harvester. Itu seperti proses pemotongan hingga pengantongan padi. Ada juga mesin bibit unggul. Mesin tersebut banyak digunakan perusahaan pembibitan untuk tahap seleksi bibit unggul. Misalnya digunakan pada bibitan unggul, jagung, juga. teknologi tersebut mungkin ada ini ya Pak, kesempatan bagi petani-petani untuk mencoba ini. Iya. Atau bagaimana? Iya, ada. Memang ada kendala-kendala yang perlu dihadapi. Mungkin untuk kendala yang dihadapi dari Indonesia itu faktor sumber daya manusianya. Mungkin masih banyak orang-orang tua yang masih memakai mesin konvensional. Lalu itu juga faktor biaya.
Itu juga sama Mungkin yang lain dapat mungkin menambahkan. teman-teman bisa menanyakan kenapa petani di Indonesia belum memakai teknologi informasi. Jadi sebenarnya manusia sama biaya itu faktor yang paling besar untuk kenapa di Indonesia masih pakai konvensional. Oh, berarti perbandingan antara kendala dengan kesempatannya bagaimana? Lebih besar mana mungkin? Mungkin bisa dijelaskan maksud pertanyaan. Oke, kenapa diulangi atau bagaimana? Iya, yang kendala sama Oke. apa itu tadi? Ya tadi kan sudah dijelaskan ya kesempatannya. Saya kurang tahu tadi, kurang disampaikan kecil apa besar. Kendala yang disebutkan juga lumayan banyak. Nah, ini kan kita negaranya agraris tuh. Iya. Nah, teknologi tren yang disebutkan dan mungkin tahun-tahun kedepannya akan ada perkembangan lagi. Itu bagaimana ketertinggalan kita tuh? Ya, mungkin apakah ada kesempatan seperti itu untuk petani-petani ini merasakan tren-tren ini? Oke, ayo teman-teman mungkin ada yang diskusi bersama. Jadi untuk kesempatannya ya tentu pasti ada dong. Iya, maksudnya Kita menjelaskan bagaimana teknologi informasi bisa berguna di bidang pertanian. Untuk di Indonesia sendiri, untuk kampanye kita masih belum tahu karena kita cuma menjelaskan bagaimana teknologi informasi bisa di bidang pertanian gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Aula bisa dijawab. Mas Dana. enggak, ini kan cuma ingin rasa penasaran saya ya. Apalagi tadi ada ID dan blockchain itu udah ada di mana ya? Sudah itu. Iya. Ini sangat bermanfaat sekali soal ini. Sebenarnya kendala teknologi itu sendiri bukan hanya terjadi di sektor pertanian ya. Di sektor manapun kan juga beberapa juga sudah dilakukan teman-teman. Banyak sebenarnya di Indonesia sendiri. Nah, jadi itu tadi seperti yang sudah dijelaskan teman saya, faktor SDM dan biaya itu yang mungkin paling mempengaruhi untuk kendala-kendala tersebut. Seperti itu. Nggak, ini dari mana ya? Kalau saran saya. Coba biar kita tahu semua ya. Mungkin bisa jawab. Untuk yang RFID itu tuh salah satu contohnya ada penanaman beri natulipen. Penanaman beri ini telah berupaya menerapkan penggunaan teknologi RFID ke dalam produk mereka. Uji cobanya yang dijalankan pada tahun 2005 dilakukan untuk melihat penggunaan RFID yang terbaik dalam bisnis pertanian. Dan setelah diuji coba, ditemukan bahwa penggunaan RFID dapat berkisar dari pemantauan suhu, manajemen petani. Mungkin kalau untuk penggunaan RFID di bagian sudah banyak juga ya yang melakukan penerapan RFID ini, dan salah satunya itu di perusahaan yang bernama Cambium Forsberg IB. Ini itu adalah sebuah perusahaan kehutanan di Jerman, dan mereka telah mulai menggunakan RFID untuk melacak perkembangan kayu, dan mereka mulai dari tahap awal penerbangan hingga lokasi akhir di pabrik pengergajian kayu atau pembuatan furnitur. Proses produksi kayu secara tradisional kan telah dipenuhi dengan kekurangan, kesalahan, dan penundaan. Dan dengan penggunaan RFID ini, pabrik pengergajian kayu dan subkontraktornya memantau informasi yang sama untuk setiap pohon untuk mencegah kesalahan katalogisasi dan meminimalkan kehilangan produk. Terima kasih. Ya, sudah terjawab. Baik, mungkin ada pertanyaan lain. Mungkin ini saja yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami
Assalamualaikum warahmatullahi